Akan tetapi, nah di sini Malik bin Nabi kemudian menyampaikan, iza kanatil wasaniyatu fi nazril Islam jahiliyah fa innal jahla fi haqiqatihi wasaniyah. Apabila paganisme itu dalam pandangan Islam adalah sebuah jahiliyah, sebuah kejahilan, fa innal jahla fi haqiqatihi wasaniyah. Maka kebodohan itu, kejahilan itu pada hakikatnya adalah sebuah bentuk paganisme. Kenapa disebut paganisme? Li'annahu la yagrusu afkaron bal yansubu asnaman. Kenapa disebut paganisme? Karena dia tidak menanamkan pikiran, tidak membuat pikiran itu tumbuh. Ya, ini kata-kata penting ya, suka dikutip oleh bin Nabi. Akan tetapi dia melantik atau meninggikan atau menaikkan berhala-berhala baru. Yunasib bisa juga menjadikan yunasib. Dari kata nasaba yunasibu. Atau yunasibu oleh. Dan kemudian Malik bin Nabi mentakkidnya gitu. Wa min sunanillah fi khalqihi annahu indama tagrubul fikratu yabzugus sonamu wal aqsu sahih ahyanan. Mantap. Dan adalah sebuah hal yang niscaya bahwasanya biasanya ketika sebuah fikrah itu tagrub, tenggelam, maka yabzugus sonam, terbitlah berhala-berhala. Wal aqsu sahih ahyanan, dan kebalikannya juga kadang-kadang begitu. Dan inilah yang terjadi di Jazair pada masa itu. Nurul fikrah al-islahiyah tahat tama zalikal ma'bad fakharratil awsan ma'asaf ammatina wa khalatina allati adhashahunna ma'ra'ain. Jadi tadinya fikrah islahiyah itu benar-benar membebaskan umat Islam di Jazair itu dari sebuah paganisme. Akan tetapi fikrah islahiyah ini juga lah gitu. Bukan fikrah islahiyahnya, orang-orang islahiyinnya lah di masa itu yang malah membuat paganisme jenis baru gitu. Dan kemudian Malik bin Nabi setelahnya kembali mengulang-ulang gitu, bagaimana begitu kecewanya beliau terhadap Harokatul Islah yang terbuai dengan angan-angan politik. Kata Malik bin Nabi, laulam yash'ur al ulama al muslihun bikulli asaf bimurakkabin naqsi iza aqadah as-siyasah fi zalikal ahad fama liru'uhum wa sayyiruhum zannan minhum annahum saufa yuzawwiduna anhum nawaibul hukumah walaqad kana zalika mumkinan law lam yakunu ala isti'dad lil audah ila fikra zawaya zat tabi asiyasi wal asnam al muzawwaqah bi asma jadidah. Seandainya Harokatul Islah tidak terbuai dengan angan politik, mungkin kesatuan perjuangan di masa itu tetap bersatu gitu, tidak terpecah-pecah gitu. Laqad kanu yastati'una ayyablugu dzalik law anna awraqal huruz allati nabazaha sya'bu lam tarji ilaihi bi ismi awraqil intikhabat walau annal uqul allati kanat tasaddaqa bil mu'jizat al-kazibah lam ta'ud marra ukhra tasduku bi mu'jizat sunadikil intikhabat. Seandainya umat pada saat itu tidak terbuai dengan angan-angan kudusnya kertas-kertas pemilu dan kotak-kotak pemilu sunadikul intikhabat, mungkin kebangkitan itu sudahlah datang, sudahlah tercapai, sudahlah terbit.
itulah diantara pemaparan Malik bin Nabi tentang penyandingan antara politik dan fikroh gitu, yang mana keduanya harus selalu berjalan beriringan. Bukan artinya Malik bin Nabi itu tidak setuju dengan dakwah politik seperti itu gitu. Tapi Malik bin Nabi ini ya dia ibnu zamanihi juga dan ibnu bai'atihi juga gitu. Jadi adalah sesuatu yang makul ketika Malik bin Nabi di zaman itu mengatakan bahwasanya untuk terjun di dalam dunia perpolitikan itu bukan darurat zaman itu. Makanya itu di sini Malik bin Nabi juga sebenarnya mengklarifikasi bahwasanya yang disayangkan oleh beliau dari Harakatul Islah ketika sampai Jazair itu bukan semata-mata kesalahan daripada Harakatul Islah itu sendiri. Akan tetapi dia Malik bin Nabi tahu gitu bahwasanya ini juga main-mainannya penjajah juga di zaman itu gitu. Makanya Malik bin Nabi sebenarnya lewat vonisnya terhadap politik, dakwah politik itu sebenarnya tujuannya itu ingin mengatakan bahwasanya jika ada perubahan, maka perubahan itu harusnya datang daripada diri kita sendiri gitu. Kita merubah diri kita, maka politik akan dengan sendirinya berubah gitu, suasananya menjadi lebih baik, menjadi lebih bersih seperti itu. Nah ini disinilah kita bisa melihat bagaimana sebenarnya asar dari fikroh salafiyah itu emang melekat benar. Biasanya kan kita emang mendengar perkataan ini gitu dari orang salafi kan, nggak usah cenderung politik ya, terjun dalam dunia politik. Kalau kita memperbaiki umat, maka politik akan dengan sendirinya baik. Padahal sangat kontradiksi sekali gitu kan. Kita merubah sesuatu tanpa terjun di dalamnya gitu untuk merubahnya gitu. Nah, di sini Malik bin Nabi bilang makanya faka'annahu bitaghyir nafsihi qad ghayyara wad'a hakimihi tilqaiyan ilal wad'il ladzi yartadihi. Makanya bitaghyir nafs, dengan merubah diri kita, merubah jiwa kita, qad ghayyara wad'a hakimihi tilqaiyan. Hakim-hakim kita, penguasa-penguasa kita akan merubah dirinya dengan sendiri gitu. Dan kekuasaannya pun akan berubah jadi sebuah bentuk wasail kebaikan gitu. Di sini Malik bin Nabi juga mencontohkan di antara hal-hal yang seperti itu berhasil gitu adalah Jepang dan Jerman gitu. Kata Malik bin Nabi, al-Yaban atau Almania ba'dal harbil alamiyah as-saniyah tahillu bi ardiha juyushul istimar walakin la tatakawan fiha zuruf istimariyah ala rokni min zalik, katanya. Jepang dan Jerman setelah Perang Dunia Kedua itu negeri-negerinya itu dijajah gitu oleh tentara-tentara imperial. Walakin la tatakawan fiha zuruf istimariyah gitu. Jadi bekas-bekas istimariyahnya itu dalam jiwa sya'abnya itu gak ada. Karena apa? Jawabannya karena itu tadi gitu. Yang penting daripada memperbaiki atau terjun dalam dunia politik itu adalah kita mengedukasi masyarakat tentang politik gitu. Karena kekuasaan itu adalah wasail gitu kan, bukan goyah gitu. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.